Jadilah iblis makhluk yang kafir, makhluk yang makhluk yang bilang kafir aja takut-takut. Jangan bilang kafir, itu menghina. Apa menghina? Mana ada Quran menghina? Ada Quran menghina? Diganti dong non muslim. Iya. Kenapa? Karena kafir itu kasar. Jadilah iblis kelompok non muslim. Ngamuk orang tuh. Jadi kau bilang kami iblis? Kami non muslim iblis. Omong kosong aja mereka cinta NKRI, cinta Pancasila, harga mati. Alah, omong kosong aja itu, tak ada. Buktinya apa? Menteri aja sekarang TikTok, goyang ubur-ubur. Lumayan kalau mukanya ganteng, hitam pula. Tweet jawaban saya kepada Ustadz Tengku Zul. Jadi itu adalah tweet yang saya tujukan kepada Ustadz Tengku Zul. Jadi ketika saya mengatakan arogan itu karena saya merespon tweet provokatif Tengku Zul yang mengatakan bahwa minoritas di negeri ini arogan ke mayoritas gitu. Disitulah keluar kata arogan itu. Dan selanjutnya ketika saya mengatakan Islam yang sebagai agama yang datang dari Arab itu saya tujukan kepada Ustadz Tengku Zul. Jadi itu memang pembicaraan antara saya dengan Ustadz Tengku Zul. Yang saya maksud adalah aliran Islamnya si Tengku Zul itu. Abu Janda harus dibela demi kebinekaan, demi NKRI, dan demi Pancasila. Perkara yang menyangkut terlapor atas nama Permadi Arya alias Abu Janda, hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi, Tengku Zul, yang telah diperiksa oleh Barreskrim Polri, mendapat 23 pertanyaan terkait dengan pelaporan tersebut. Kalau menyesal pasti nangis. Menyesal saya. Pilpres kemarin salah pilih. Itu betul itu. Betul. Itu asli. Orang Melayu cium tangan. Orang Jawa cium kaki. Kalau ada orang Jawa durhaka sama bapak ibunya, memang kampret itu orang. Betul. Sedangkan kita orang Melayu cium tangan aja nggak berani melawan bapak ibu. Bagaimana dengan orang Jawa yang cium kaki? Dan orang Jawa itu bahasanya 3. Berapa? Ngokok, kromo inggil. Kalau sama kawannya dia pakai ngokok. Men, arep ngendi kowe? Arep ngono. Oh, modar kowe ngono nang ulo. Tapi kalau sama bapaknya nggak berani dia. Mesti pakai kromo inggil. Sama ibunya nggak berani dia. Monggo, dahar mawon nyuwun sewu Pak, nyuwun sewu Ibu. Masya Allah, nyuruh sarapan aja minta maafnya 3.000 kali. 3.000 kali minta maaf 1.000 kali Pak. Ibu silakan sarapan sudah siap. Minta maaf 1.000 kali Pak. Monggo silakan sarapan, minta maaf 1.000 kali. Salah apa dia? Nggak ada salah dia. Hei Julnain, kau ya, kau ini makin tua makin gila. Aku tengok kau nih. Kau ini benci sama Jokowi, tak perlu kau bawa-bawa etnis Jawa. Aku orang Jawa, lama aku di Medan. Tak pernah aku ajak-ajak orang untuk benci etnis Melayu. Makin tua makin gila kau tengok. Kau ini pakai gamis sorban, tapi akhlak kau macam setan. Kau ini pakai jubah ulama, tapi kelakuan kau, muncung kau macam binatang. Kok bisa-bisanya MUI piara sampah macam kau? Kau ini sudah uzur bau tanah kau. Bukannya kau perbanyak ibadah, malah kau perbanyak tuh ujar kebencian. Ini gara-gara kalian salah pilih presiden kalian. Tak apapun kalian pilih dia kemarin. Tanggungkan kalian lah sekarang. Rasakan. Sedap. Sedap. Pilih lagi anaknya. Jangan kalian pikir kalau orang kurus baik. Ini kurus nih baik. Kurus bukan karena tak makan nasi, karena terlalu banyak makan. Semen dimakannya, besi dimakan. Bisa aja ya enggak? Apapun kalian pilih-pilih. Lain kali kalau milih tanya ulama, siap? Ini orang Islam ini ada penyakitnya. Kalau milih nggak mau nurut sama ulama. Pak ulama, Ustadz jangan ngatur-ngatur. Ini pemilihan ini bebas dan rahasia. Ini kemauan saya, hak saya. Jangan diatur-atur.
Giliran melarat datangnya ke Ustadz. Nggak makan aku Ustadz. Ustadz Tengku Zulkarnain minta maaf ya, dan dia menyatakan salah. Dan yang saya ingin tegaskan bahwa selama ini apa yang dia katakan oleh Ustadz Zulkarnain itu tidak ada hubungannya dengan MUI. Jadi dia tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada hubungannya dengan MUI dan bukan MUI, karena kalau lagi ngomong jangan ngapir-ngapirkan orang. Yang berhak mengkafirkan orang hanya Allah. Ya, ente ngaji di mana, cebong? Quran aja bilang suruh ngomong kafir. Kau sama kau agamamu lah kafir, aku sama aku agamaku. Hei, orang-orang Islam, nggak boleh bilang kafir. Quran suruh kul ya ayyuhal kafirun. Kul itu perintah, fi'il amar. Katakanlah hei orang Islam semuanya, ya ayyuhal kafirun. Itu kafir menebar kebencian. Mana ada bilang kafir kok benci? Nggak ada benci. Harus dikatakan non muslim. Lebih bahaya non muslim. Non muslim itu lebih menghina. Non muslim orang yang tidak selamat, alias ciloko. Mau dibilang wong ciloko, manusia celaka. Saudara-saudara kita yang celaka itu gitu mau? Lebih baguslah dibilang kafir, menutup hatinya dari Allah dan Rasul. Mudah-mudahan besok terbuka masuk Islam, kan begitu. Lebih halus, tapi nggak ngerti ngomong. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Tweet jawaban saya kepada Ustadz Tengku Zul. Jadi itu adalah tweet yang saya tujukan kepada Ustadz Tengku Zul. Jadi ketika saya mengatakan arogan itu karena saya merespon tweet provokatif Tengku Zul yang mengatakan bahwa minoritas di negeri ini arogan ke mayoritas gitu. Disitulah keluar kata arogan itu. Dan selanjutnya ketika saya mengatakan Islam yang sebagai agama yang datang dari Arab itu saya tujukan kepada Ustadz Tengku Zul. Jadi itu memang pembicaraan antara saya dengan Ustadz Tengku Zul. Yang saya maksud adalah aliran Islamnya si Tengku Zul itu. Perkara yang menyangkut terlapor atas nama Permadi Arya alias Abu Janda, hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi, Tengku Zul, yang telah diperiksa oleh Barreskrim Polri, mendapat 23 pertanyaan ya terkait dengan pelaporan tersebut. Wa kana minal kafirin. Jadilah iblis makhluk yang kafir, makhluk yang makhluk yang bilang kafir aja takut-takut. Jangan bilang kafir, itu menghina. Apa menghina? Mana ada Quran menghina? Ada Quran menghina? Diganti dong non muslim. Iya. Kenapa? Karena kafir itu kasar. Non muslim lebih kasar. Kafir itu asal kata kafaro yakfuru kufron, menutup. Dalam bahasa Indonesianya, di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kafir ada kata kafir. Kafir (2) orang yang menutup hatinya dari Allah dan Rasulnya. Jadi diambil dari bahasa Arab itu, kamus besar bahasa Indonesia. Ini meja ditutup pakai telapak meja. Menutup dengan telapak meja ini kafaro. Bahasa Inggrisnya to cover. Apa namanya? Cover, covering, covered, covered. Cover, covering, covered, covered. Menutup. Nih, bahasa Indonesia koper. Cover bukunya cakep banget ya. Ah itu cover. Orang yang nutup ini kafir. Siapa tadi yang nutup ini? Hei, siapa yang nutup tadi ini? Kafir. Nggak ada menghina situ, ketawa kita semua, betul nggak? Nggak ada menghina, tiba-tiba dipresetkan bilang kafir kasar, pemecah belah NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika. Kepala tuh kau. Mau seenak kau aja hidup di negara ini ya nggak? Nggak ada kasar-kasarnya di situ. Tukar non muslim. Non muslim asal kata aslama yuslimu islaman. Artinya selamat. Non muslim orang yang tidak selamat. Saudara-saudara non muslim, saudara-saudara yang celaka semua, tidak selamat, orang-orang celaka. Kalau dia tahu non muslim artinya orang yang tidak selamat, orang yang celaka, pasti dia protes. Ah, ganti lagi, jangan mau non muslim.
Lo kemarin kafir nggak boleh, non muslim ya kami baru tahu rupanya celaka. Terus apa? Ya ganti aja Sontoloyo gitu. Mau seenak kau aja hidup di Indonesia ini, bukan nenek moyang kau aja yang punya Indonesia ini, betul? Kau mau kau atur-atur Quran kami. Lagi kalau kafir itu diartikan non Islam, bahaya menterjemahkan ayat tadi. Isjudu li Adam, sujudlah kamu hai malaikat semuanya pada Nabi Adam. Fasajadu, maka malaikat sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis menolak sujud. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis kelompok non muslim. Ngamuk orang tuh, jadi kau bilang kami iblis, kami non muslim iblis. Ya memang begitu menurut Quran. Wah, buang aja Quran begitu. Kau mau atur-atur kami, lakum dinukum waliyadin. Urusan agamamu kau urus sendiri, urusan agamaku aku urus. Kau jangan urus agamaku, aku pun tak akan urus agamamu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sudah 74 tahun merdeka, aman-aman saja. Baru-baru sekarang ini aja dibongkar-bongkar. Mungkin karena terlalu banyak PKI yang muncul di negara ini sekarang. Paham? Kalau sujud kepada makhluk haram, tentu Allah nggak suruh dong, betul kan? Ini kan kalimat perintah, fil amr, isjudu kan kalimat perintah ini. Nggak mungkin Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam kalau itu musyrik. Kenapa? Karena sujudnya sujud hormat, lit ta'zim, bukan lit ta'abbud. Bagaimana dengan Nabi Yusuf? Sama. 10 saudara Nabi Yusuf khadru lahu sujada, sujud. Begitu warafa'a abuaihi alal arsh, Nabi Yusuf mendudukkan bapak dan ibu tirinya di atas singgasana raja. Wah, tahulah saudara Nabi Yusuf ini tentang raja ini adalah Nabi Yusuf. Kharru lahu sujada, tersungkur 10 saudara Nabi Yusuf ke kaki Nabi Yusuf, sujud kepada Nabi Yusuf. 2 nabi ada di situ, Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Dibiarkan saudaranya sujud. Kenapa? Karena sujudnya bukan menyembah, sujudnya hanya menghormati. Dan ini sudah dilakukan oleh orang Jawa ratusan tahun. Nggak ada yang protes. Kita pun nggak ribut-ribut memprotes sama orang Jawa. Ya orang Jawa, kalian ini macam mana ini? Masa anak-anak kalian sujud ke kaki kalian sungkem? Ya biar aja. Boleh, boleh. Asal sujudnya itu litta'zim, menghor. Waktu anak Mbak Tutut kawin yang pertama, saya hadir itu. Khataman Quran, habis khataman Quran terus mandi terus sujud ke kaki bapak ibunya. Pak Harto masih hidup, dicuci kakinya begitu, kemudian dicium kakinya. Waktu mencium kaki bapaknya dan kakeknya dan ibunya itu ada yang nyanyi, ada yang membacakan syair. Waktu anak Mbak Tutut itu sujud ke kaki bapaknya, ada orang yang membacakan syair Jawa. Rama kula nyuwun ngapura. Wah, saya nangis itu. Bapak, aku minta ampun, Pak. Dari kecil Bapak kami susahkan, cari nafkah banting tulang siang malam. Setelah aku dewasa belum kubalas jasa Bapak. Besok aku harus berangkat meninggalkan rumah ini, menyunting kekasih hatiku, meninggalkan bapak ibu, padahal jasa bapak ibu belum kubalas. Nangis dia, dipegang kepalanya sama Pak Indra Rukmana itu. Saya waktu itu air mata saya bercucuran. Ya Allah, seandainya bapak ibuku masih hidup, besok pagi terbit matahari ku beli tiket, aku pulang ke Medan, ku cium kaki bapak ibuku yang tidak pernah kulakukan seumur hidup. Karena saya orang Melayu. Orang Melayu cium tangan, orang Jawa cium kaki. Kalau ada orang Jawa durhaka sama bapak ibunya, memang kampret itu orang. Betul. Sedangkan kita orang Melayu cium tangan aja nggak berani melawan bapak ibu. Bagaimana dengan orang Jawa yang cium kaki? Dan orang Jawa itu bahasanya 3. Berapa? Ngokok, kromo inggil. Kalau sama kawannya dia pakai ngokok, men, arep ngendi kowe? Arep ngono. Oh, modar kowe kono-kono ning ulo. Ngomong sama kawannya kowe aja. Hah? Kowe nek arep rono muter
kono eneng ulon kono mana. Sama kawannya pakai ngoko. Kalau sama kawan yang sebaya, kalau lebih tua dikit dia pakai bahasa kromo. Mas, ajeng tembudi, temudi kumawon, monggo mampir. Oh, matur nuwun. Tapi kalau sama bapaknya nggak berani dia, mesti pakai kromo inggil. Sama ibunya nggak berani dia. Itu hebatnya bahasa Jawa, ada 3 tingkat. Mertuanya datang dari Surabaya naik kereta api sampai Jatinegara. Di Jatinegara habis sholat subuh bapak ibunya tidur. Mertuanya bilang, jangan ganggu saya ngantuk. Bapak sama ibu mau tidur. Ya, jam 7 pagi siap sarapan dimasak. Maka kemudian menantunya mengetuk kamar bapak ibunya pelan-pelan. Ketuk lagi. Jawab bapak ibunya dari kamar. Ada apa? Nyuwun sewu Pak, Ibu, nyuwun sewu. Monggo, dahar mawon, unjuk ini sampun enten. Monggo, dahar mawon, nyuwun sewu Pak, nyuwun sewu Ibu. Masya Allah, nyuruh sarapan aja minta maafnya 3.000 kali. 3.000 kali minta maaf 1.000 kali Pak. Ibu silakan sarapan sudah siap. Minta maaf 1.000 kali Pak. Monggo silakan sarapan, minta maaf 1.000 kali. Salah apa dia? Nggak ada salah dia. Tapi begitulah penghormatan orang Jawa terhadap orang. Sekarang Islam ini mulai dirusak. Cium kaki musyrik, cium tangan musyrik. Akhirnya disekennya aja bapak ibunya. Apa kabar Pak? Apa kabar kek? Kakek udah tambah tua kek. Kapan mati kek? Kita hari ini dirusak. Secara agama dirusak, secara moral kebangsaan pun kita dirusak hari ini. Omong kosong aja mereka cinta NKRI, cinta Pancasila, harga mati. Alah omong kosong aja itu, tak ada. Buktinya apa? Menteri aja sekarang TikTok, goyang ubur-ubur. Lumayan kalau mukanya ganteng, hitam pula. Di mana ada kebudayaan Indonesia goyang TikTok? Ada? Ada? Menteri di istana negara TikTok. Kurang ajarnya waktu kampanye sholat Allah Akbarlah kalau kata ilah billah. Waktu kampanye sholat, begitu menang TikTok kau. Orang yang sholat kau ejek-ejek, orang pakai cadar kau bilang radikal. Orang pakai celana cingkrang radikal, pakai cadar radikal. Giliran orang telanjang di foto di medsos, ingin ku maki tapi nggak tega mulutku, takut aku Allah benci sama aku. Kalau aku turut-turut nafsuku mau ku maki aja itu. Betul. Orang telanjang dibilang menteri seni. Orang telanjang foto dikirim ke seluruh Indonesia pakai medsos, itu dibilangnya seni. Kalau telanjang itu seni, monyet seniman dong. Betul. Betul. Sengaja atau tidak sengaja, kurasa sengaja. Sengaja untuk mengangkat maksiat-maksiat dan menghancurkan agama. Sengaja. Saya sudah amati 4 tahun 5 tahun ini. Memang sengaja. Asal agama pasti dibilang kadal gurun. Pakai jubah serban, kadal gurun, kadrun. Saya dibilang Ustadz abal-abal, modal serban jenggot pakai daster. Ini dibilangnya daster. Ini pakaian Tuhan Yesus orang itu, betul nggak? Berani bilang Yesus pakai daster. Ini pakaian Nabi Musa, betul? Berani bilang Nabi Musa pakai daster. Ini pakaian Nabi Yusuf. Berani bilang Nabi Yusuf pakai daster. Ditulis di Quran. Waktu Nabi Yusuf dibawa Zulaikha, istri Raja Kitfir. Namanya apa? Kitfir, Raja Mesir, majikan Nabi Yusuf. Kalau anjing Sahibul Kahfi namanya Kitmir. Apa? Jangan salah sebut. Kitmir anjing. Kitfir Raja Mesir. Kalau Anda dikejar anjing, cukup sebut Kitfir, Kitmir, Kitmir. Dia anjing tuh. Tapi kalau santri dikejar anjing berarti nggak sembahyang. Nggak mau anjing mengejar khalifahnya, mana mau. Ini kita ini khalifah semua, betul? Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard.
Allah telah menjadikan kamu semua jadi khalifah di atas bumi, hai orang beriman. Mana berani anjing menggonggong mengejar, harimau pun tidak berani memakan orang beriman. Hanya PKI yang berani menyebut orang beriman kadal gurun, kadron, kadal gurun. Saya dibilang itu banyak di medsos, mana saya jawabnya. Ustadz abal-abal, modal serban jubah